kalau ini memang pas kebetulan apa itu tugas saja. Jadi kalau tanya salahnya mau dimaklumi. Tapi semua olahraga itu sama nggak? Begitu. Pas kebetulan ada tugas ini, ya. Gua senyum dulu biar nggak tegang. Ini mah lebih tegang. Ini kayak dosen pernah bisa dengan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir ini, sangat luar biasa ini ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada kesibukan ya Bu ya, ada pekerjaan yang harus dilakukan, tapi dipertahankan hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya ingin yang pertama melakukan aksi nyata untuk tugas tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini juga mungkin berhubungan dengan hal-hal di sekolah yang menjadi bekal kita semua. Nah, di sini saya juga tidak lebih pandai, tidak lebih pintar, masih banyak hal yang saya tidak ketahui. Jadi nanti dalam presentasi mungkin ada yang salah, keliru atau yang lainnya boleh langsung perbaiki ya, seperti itu. Jadi sangat mohon dimaklumi ya. Oke, langsung saja ya. Untuk mengawali presentasi di diseminasi tentang budaya positif di sekolah, kayaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di sini saya akan coba menjabarkan terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, khususnya di sini di SMP Negeri 16. Nah, mungkin sebelum masuk ke budaya positif lah ya, kira-kira nih saya nanya sama Bapak Ibu guru nih ya, anggap aja Bapak Ibu guru ya, kira-kira nih budaya positif apa yang sudah ada di sekolah SMP 16? Kira-kira apa Mbak? Ibu Bapak? Sopan santun, tidak ada kira-kira. Oke, contohnya apa? Salaman setiap pagi. Kemudian apa lagi? Apa lagi Pak? Kira-kira? Ini Pak, menghormati, saling menghormati sesama warga sekolah, guru, karyawan, dan seluruh warga sekolah ya. Kemudian itu. Kira-kira dari budaya sekolah ada nggak sih yang menjadi kelemahan dari SMP 16 ada nggak kira-kira? Yang menjadi kelemahan atau hal yang belum ada di 16 terkait budaya positif atau sifat sopan santun, sifat karakter dan sifat kira-kira ada nggak? Ada nggak Pak kira-kira Pak? Ada nggak? Belum ya? Dia alhamdulillah di SMP 16 itu berjalan dengan sesuai dengan aturan. Walaupun ada kurang sana-sininya mungkin itu nanti tetap akan diperbaiki bersama seperti itu. Nah, kemudian ini pertanyaan yang mungkin dari Bapak Ibu guru boleh setuju atau tidak ya. Ini pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah kira-kira nih hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa nggak? Hukuman? setuju Pak. Setuju ya. Kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana? Setuju. Oke. Kemudian
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju apa enggak? Iya, setuju Pak. Setuju. Oke. Jadi hal pertanyaan dan jawaban nanti kira-kira setelah kita bahas lanjutan, nanti ada ending hal yang harus kita simpulkan. Kira-kira dari pertanyaan ini sinkron nggak dengan berjalannya pendidikan di SMP 16? Oke, kemudian adalah perubahan paradigma. Nah, sini ada kegiatan kepalan tangan, ya. Nanti ada A dan B. Coba ini ada suatu secara kertas. Oke, saya minta coba apa namanya bisa minta kertasnya boleh diinikan sebentar. Oke, coba ya apa kertas acak-acak nggak apa. Jadi nanti kita ambil kesimpulan dari apa yang akan kita lakukan. Kira-kira nih, nanti coba instruksinya adalah dikepel aja, dikepel, ya. Kemudian kalian berandai-andai, bapak ibu berandai-andai, ya. Ada teman kalian yang ingin mencoba sekuat tenaga mengambil kertas tersebut, ya. Kemudian dengan berbagai cara, ya, bisa cara ancaman, kemudian menghardik, merayu, menyuap, atau dapat melakukan kepalan tangan dengan tipuan seperti itu, ya. Itu. Oke, lakukan itu. Kira-kira hal yang efektif untuk mempengaruhi peserta didik, kira-kira apa? Oke, kalian sudah menghafal. Coba gimana caranya kalau misalkan kita berandai-andai ada temanmu, bapak ibu guru atau siswa yang lain itu ingin ngambil kertas yang kita genggam, caranya gimana? Bisa merayu, Saya merayu Pak. merayu. Contohnya merayu seperti apa kalimatnya? Kalimatnya begini. Boleh saya pinjam apa yang ibu pegang sekarang? Oke, bagus. Bisa ya. Artinya dengan cara yang baik, ketika kita melakukan aktivitas, minta tolong, atau ketika kita ada aktivitas dengan kawan yang lain, kita kedepankan sosial dengan cara sopan, santun, kemudian melakukan aktivitas atau meminta pertolongan kawannya dengan cara yang baik. Oke. Kemudian nih tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilustrasi kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari hal yang ada di depan, kira-kira yang paling tidak efektif yang mana? Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini, karena kita berada di dunia pendidikan, jadi apakah kita seorang guru itu bisa memaksa siswa? Bisa nggak kira-kira? Setuju atau enggak? Ada yang setuju enggak? Oke, biasanya kalau enggak, apa yang kira-kira Bu? Kira-kira apa nih? Dasarnya apa? Mau misalkan nih ilustrasi bahwa orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa. Dasarnya kira-kira hal negatif, kira-kira apa? Siswa akan apa? Ya, nampak dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Konteksnya dalam dunia pendidikan. Siswa akan marah. Satu, yang kedua apa lagi? Banyak ibu ya. Siswanya apa? Lebih nggak terkontrol, nggak hormat, terus nggak ada apa lagi? Siswanya merasa tertekan, jadi harus mengikuti. Oke, siswa yang merasa tertekan atau tidak nyaman dalam aktivitas pembelajaran di sekolah karena adanya intervensi atau paksaan yang dilakukan oleh seorang guru seperti itu. Apalagi? Kira-kira ibu? Siswa itu apa ya? Hanya baik di depan tapi apa ya? Hanya jadi takut gitu loh Pak. Menimbulkan ketakutan dalam pembelajaran. Ya, ini juga tidak efektif dalam pembelajaran. Jadi di sini juga sebagai guru kita melakukan perubahan paradigma dari kontrol yang kita lakukan dalam pembelajaran. Nah, juga harus kita lakukan bagaimana
dimana utamanya adalah kita bisa menimbulkan pendekatan emosional kepada siswa. Karena apalagi di sini di seluruh pembelajaran dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya metode diferensiasi. Jadi seorang guru itu harus mengetahui bagaimana kebutuhan siswa dan bagaimana kita bisa memfasilitasi, walaupun kita tidak bisa mengcover seluruh siswa yang ada di sekolah dalam satu kelas pun kita kan nggak bisa. Cuma minimal kita punya garis besarnya apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru untuk memfasilitasi siswa seperti itu. Kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah di sini boleh mbaknya boleh dibacakan siapa saja, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol dari Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, boleh dibacakan aja nggak? Nah ini ya sebelahnya berarti dibacakan saja. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Teori kontrol dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, kedua. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Terus stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol juga, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Lalu dari kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu yang terakhir, model berpikir menang dan kalah atau kalah. Lalu teori kontrolnya, model berpikir menang. Oke, baik. Jadi ini antara versus ya, bisa juga jadi sinkronisasi antara stimulus respon dan teori kontrol yang sudah ada dalam teori. Ya, yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang-orang agar berpandangan sama dengan kita, versus dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ini berbicara tentang sudut pandang. Makanya kadang-kadang ada debat kusir dalam suatu hal, tapi di situ ada kebaikan di dalamnya yang orang katakan si A ada kebaikan, si B ada kebaikan. Tapi juga di hal itu ada juga hal negatifnya seperti itu. Misalkan seperti ini, saya melihat itu dari sisi depan ya, saya bisa melihat LCD-nya, tapi Bapak Ibu lihatnya hanya dari covernya atau dari depannya saja seperti itu. Tapi sama-sama ini kita lihat ada laptop seperti itu. Nah di sini lebih ke arah ke siswa, memang dalam pembelajaran itu kita bisa melakukan hal ini dalam situasi yang berbeda atau tergantung dengan situasi kondisi yang harus kita lakukan. Artinya sebagai guru kan juga harus fleksibel, tidak kaku. Tapi perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan versus semua perilaku memiliki tujuan. Orang punya tujuan ya, tapi buruk enggak. Orang melakukan sedekah bertujuan, itu baik. Dan itu adalah hal yang menjadi dasar kita bisa melakukan peningkatan emosional kepada siswa yang memang ada penyimpangan dalam pembelajaran. Misalkan seperti kucing itu ada 16. Sering kan? Iya lah, kadang-kadang ada yang tertib, ada yang sangat tertib, ada yang keputusan, ada yang ribut banget. Biasanya gitu, yang dari kelas di lapangan juga sama. Bahkan malah kalau misalkan kita lihat karakter seseorang, kalau saya lebih ke ketika siswa atau seorang itu capek maka akan terlihat karakter siswa. Tapi kalau dalam keadaan nyaman dia bisa menfase. Tidak berarti ganti diri sendiri seperti itu. Jadi gitu. Makanya kalau nanti harapannya kalian sudah mengajar sesuai dengan jurusannya, misalkan nanti kembali ke kampung halaman, atau bahkan ada yang tinggal di Bandar Lampung, itu saja melihat respon siswa ketika mereka capek. Itu adalah karakter aslinya. Sama aja kalau ke kita semua ya, pas lagi capek-capeknya, ya mungkin itulah karakter kita, lagi males-malesnya itulah karakter kita. Gitu. Tapi harapannya adalah kita sebagai guru bisa menilai dan melihat kekurangan siswa untuk kita dan jadikan hal itu menjadi potensi yang besar seperti itu. Mungkin orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagai guru, kita orang lain, ya, siswa kita kontrol seperti itu, ya, dengan cara-cara
Kemudian apa? Anda bisa mengontrol orang lain, ya, seperti itu. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sebagai guru, bagaimana caranya? Kita ini seorang pendidik yang orang bilang biasanya guru dan tiru. Gitu. Saya pun di sini nggak sempurna, banyak benar berolahraga dan biasanya benar nggak? Kalian pernah SMA kan? Iya. Ini yang tujuan olahraganya kan? Ya mungkin nggak banyak, nggak dominan, tapi pasti di dalam pembelajaran. Kalau saya sih ngeliat guru olahraga kadang-kadang lebih ke apa ya? Adalah hal konyol yang dilakukan kayak gitu. Tapi dasar dari dunia pendidikan adalah kita sebagai agen perubahan, apalagi ini musim semua ya, soalnya kita sebagai agen dakwah. Saya guru olahraga tuh kalau misalkan di kelas tuh atau di lapangan tuh selalu menyisipkan kata-kata yang memang menjadi kewajiban kita, karena kita nggak mau nanti generasi 50 tahun ke depan misalnya ada di dunia Indonesia lagi kayak di negara Spanyol kan itu besar kan, nggak tahu apa. Akhirnya mbah-mbah bercicit ngomong dia orang, nah ini dulu adalah masjid orang Islam, tapi sekarang beralih ke menjadi gereja, menjadi mall apa segala macam. Jadi ini akan generasi 50-100 tahun lagi akan merasa ini kalau kan kita punya kewajiban rasa peduli untuk bisa terus menjadi agen dakwah, nggak sekedar agen pendidikan. Nah, bismillah kalau kita ajarkan kepada siswa, walaupun SMP, SD, yang kadang-kadang mungkin orang tua luput dari hal tersebut, itu bisa menjadi amal jariah kalau menurut saya. Ya. Mungkin langsung saja. Lanjutnya adalah, nah ini apakah disiplin? Maka disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah ini beda nggak? Baru tahu nggak? Disiplin sebenarnya bukan kata untuk pengontrolan sikap siswa, tapi sebenarnya yang arti dari disiplin itu adalah belajar. Benar nggak? Benar ya? Ya, seperti itu. Kalau dulu saya pas ketemu materi ini baru tahu, oh disiplin itu ternyata bukan bagaimana seorang itu mengontrol sifat atau perilaku manusia. Ternyata enggak, disiplin itu artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates, ya, gimana bacanya? Benar ya? Dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia harapkan. Nah, ini tujuan hidup apa? Tujuan saya ingin menjalankan hidup saya sesuai dengan yang saya. Oke. Tujuannya adalah apa tadi? Menjalankan kehidupan saya kehidupan sesuai dengan apa yang saya. Yang sesuai. Kalau enggak sama apa? Tujuan hidup saya menjadi manusia yang bermanfaat. Oke. Lalu kembali Ibu. Tujuannya ibadah. Ibadah bisa dengan banyak cara ya. Ini adalah menjadikan siswa itu generasi yang berkarakter, kemudian sesuai dengan karakter inilah untuk belajar Pancasila, terima takwa dan budi bisa, kebinekaan global dan seterusnya. Kalau Ibu membahagiakan diri sendiri dan ini bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Bermanfaat apa? Untuk orang lain. Ini kayaknya dari siswa yang ngomongin ya. Ya kalau misalkan berada di depan guru-guru senior atau misalkan guru-guru asli yang menonton saya nggak bisa kayak gini. Saya termasuk orang yang introvert sebenarnya. Yang dasar saya dipaksa untuk dunia saya masuk ke olahraga. Orang bisa tahu saya orang yang dorong-dorong dodol. Ya, saya orang yang suka mikir sebenarnya. Makanya saya masuk ke fakultas bukan di Unila. Itu masuk ke olahraga karena yang tidak punya otak sebenarnya. Nggak bisa mikir, cuma bisa ya pakai otak aja. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata Islam telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk melakukan dalam mengumpulkan kata disiplin dengan tidaknya makna bukan dengan apa yang kita hargai atau jadi ada pergeseran nilai dari kata disiplin dari asal bahasa Latin itu belajar, tapi yang menjadi paradigma sekarang disiplin itu adalah bagaimana caranya ya penerimaan umum adalah
kita bisa menyesuaikan. Kita sebagai guru bisa menyesuaikan dalam arti mana yang harus kita disiplinkan secara aturan di dalam pembelajaran, juga bisa sesuai dengan makna tersebut belajar seperti itu ya. Kemudian nilai kebajikan lebih besar. Harapan saya nggak ada bosan ya. Boleh makan kan? Sudah. Ya. Ini anggap aja dosen tua yang nggak jelas. Ya, karena semoga nanti inilah apa ya, kita yang mungkin lagi proses ya, karena pada teman semua, semoga kita bertanya dari mana dijawab oleh Allah Taala yang seperti itu. Dan kemudian nilai kebajikan universal, ini nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang memang menjadi sifat-sifat universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Itu ya, kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Kemudian nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita mengenal pelajaran Pancasila. Belum tahu ya profil tentang Pancasila ya, mungkin sudah pernah mendampingi belum? Belum masuk. Nah, profil pada Pancasila ini ada di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi salah satu hal adalah yang pertama, profil pada Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu. Jadi dasarnya adalah ketuhanan. Sama aja kayak di Pancasila ini seperti itu. Kemudian adalah nyadar diri, berkala kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Nah, untuk menciptakan hal ini di dalam kurikulum Merdeka itu, guru juga memang dikasih kurikulum prototipe. Jadi seorang guru itu bisa mengembangkan dengan imajinasi guru tersebut. Maka ya setiap sekolahan, kalau kalian mungkin bertanya dengan sekolahan yang lain, ini kan masih satu angkatan, pasti ada sekolahannya banyak yang lagi diskusi atau ngobrol sering-sering itu. Saya begini sekolahnya, yang B juga beda. Karena penerapan dari kurikulum Merdeka itu diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengelola kurikulum Merdeka dengan acuan profil belajar Pancasila. Kayak B5. Kemarin Jumat sudah ikut belum? Ya, kalau misalkan ada ini nggak apa-apa. Kan ini salah satu hal yang mungkin jadi pengetahuan istilah dari guru apa sih profil belajar Pancasila. Karena memang nilai-nilai kebajikan ini agak sulit untuk diterapkan ya, kalau memang kita punya banyak faktor penghambat yang ada teknologi. Tapi kira-kira gimana? Lu jadi kehidupan dua nggak? Ya. Harus bangun tidur apa ya? Nah itu ya, sama gitu kan. Jadi ada pergeseran nilai terkait alat komunikasi. Kalau kata saya itu kalau usah bilang kalian geseran gepeng. Orang udah kalau dulu kita bisa lepas dari modernisasi dengan alat media komunikasi, tapi kalau sekarang agaknya sulit gitu kan, apalagi semuanya bersumber dari handphone. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Boleh Pak dia boleh dibacakan boleh. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu ada di motivasi eksternal. Kemudian yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, ini ya motivasi. Kita harus sudah dapat ya. Dapat ya di apa fokus ke ini ya, pemampirnya ya. Kalian juga belajar 100 segala macam di PPG ini, ya kan? Sama juga dulu. Kalau belajar kayak gitu nggak jadi masuk ya. Cuman biasanya urusan PPG pelajaran itu bisa buat modul, bisa menyesuaikan KIKD. Saya dulu jujur, selama saya kuliah
sampai saat itu nggak ngerti deh cara pembelajarannya. Tapi setelah PPT karena membuat setiap harinya tetap dengan perangkat, itu kita mulai nyambung KIKD itu apa. Kemudian KIKD sekarang berubah di kurikulum Merdeka itu CP, capaian pembelajaran. Itu indikator belajar. Nah ini teori motivasi, ya itu ada motivasi eksternal, kemudian ada internal. Kira-kira mana efektif? Kalau saya buat pertanyaan mana efektif ketika bisa melakukan sesuatu itu dari motivasi eksternal atau internal? Efektif mana kira-kira? Kalau sholat misalnya bertanya, siswa sholat itu lebih baik dengan motivasi eksternal atau internal? Kalau motivasi eksternal itu karena disuruh, takut kan sama guru kalau misalkan tahu yang kalau misalkan ada ini menjamin, atau karena dia internal dia punya paradigma bahwa sholat itu penting, wajib yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Kira-kira mana efektif? Internal. Nah hal itu yang harus kita terapkan, kita tekankan, dan bagaimana caranya siswa itu bagi kita adalah seorang apa ya, kertas putih yang harus kita tulis dengan kata baik agar mereka punya karakter tersebut. Tapi juga banyak tantangannya. Saya pun di sini selama saya mulai dari 2000 berapa? 2010 sebenarnya. Saya dari 2010 diangkat baru 2002 kemarin. Juga P3K. Yang kalau kalian nanti selesai PPG Prajabatan itu ada namanya jalur khusus untuk P3K, jalur PPG Prajabatan yang biasanya kalau aturan kemarin itu ditempatkan di daerah-daerah 3T. Pernah dengar ya? Nah, juga mungkin kalau dengar seminarnya Ibu Nunu kan? Pernah ikut nggak seminar Ibu Nunu? Apa Bu Nunu siapa? Siapa? Hah? Nggak pakai itu. Apa? Bu Nunu? Bu Nunu apa Bu Nunu? Itu siapa? Dirjen pajak? Bukan. Dirjen GTK itu tenaga pendidikan. Itu adalah orang yang ada di Kementerian Pusat. Jadi Nadiem Makarim kan itu menterinya, di bawahnya itu ada Dirjen GTK namanya Ibu Nunu. Jadi kalau misalkan kalian lihat Instagramnya itu banyak tuh komentar-komentar tuh, apalagi sekarang lagi musim P3K yang lagi ada P1, lagi P3K yang nggak jelas, nggak ada formasi, apa segala macam. Artinya dinamikanya itu banyak gitu. Kami sudah merasakan situasi tersebut, kalian juga akan sama kalau memang tujuannya masih mau jadi guru. Kalau misalkan guru mah kayaknya bukan style saya, bukan tujuan hidup saya, atau tidak masuk buat saya. Tapi ya itu ya ada hal yang lain yang mungkin masalah proses seperti itu kan. Dulu ini apa yang dulu kalau nggak salah sih saya ngobrol sama Pak Andika itu. Apa dulu tujuan ininya? Apa namanya? Sebelumnya, backgroundnya dari apa? Kalau sebelumnya nggak dari pendidikan ya? Enggak ya? Nggak kepikiran. Kepikiran malah udah masuk ini, iya fokus. Ya itu salah satu hal. Saya juga dulu sebenarnya nggak mau juga jadi guru sebenarnya. Tapi ternyata ya tadi termasuk sama. Kalau mbaknya dulu dia pengen jadi apa? Guru, emang tidak jadi guru ya? Mbaknya? Dokter. Nggak apa-apa dokter ini ya, karakter siswa. Apoteker. Jauh banget berarti ya. Kalau meracik siswa nggak bisa ya. Mbak ya Mbak. Anak sapi. Besar ya. Beda. Kok bisa masuk ke sini gimana sih? Ini satu pendidikan semua. Iya. Oke, jadi ini salah satu motivasi yang mungkin kita perlu ketahui. Jadi ini ya sering kita lakukan dengan teorinya. Mungkin sudah pernah didapat di kampus, ya, hanya mengingatkan saja. Oke, ini siapa? Siapa ini? Dari Dewantara ini. Ini dulu pemikir pendidikan bangsa Indonesia ya. Mereka menurut dari Dewantara adalah mereka itu artinya tidak hanya melepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kayak Dewantara ini pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, kemudian cetakan kelima tahun 469. Jadi zaman dulu itu untuk mempunyai poin pendidikan itu kalau zaman dulu masih sekolah rakyat ya, belajar sejarah ya. Apa langsung gede aja, langsung kuliah enggak kan? Kecil dulu ya, dilahir dulu ya, langsung dilekahin enggak? Mereka dilekahin langsung gede gitu. Jadi mereka itu artinya
tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi tidak hanya kita faktor eksternal tadi disuruh sama guru, tapi jadi sendiri, tapi internal. Itu soalnya karena internal kita butuh kita kewajiban kita sebagai seorang muslim, bukan karena disuruh sama petani kita atau ibu siapa namanya? Bu Desi ini, Bu Miftah, Miftah ini, ya, saya si Jarwo lah. Ya si Jarwo. Oke, kemudian ini dihukum oleh penghargaan. Ada yang tahu nggak apa sih artinya dihukum oleh penghargaan? Kira-kira paradigma dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Kalau dihukum, redaksinya dihukum oleh penghargaan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Panik apa kira-kira dihukum oleh penghargaan? Kira-kira melakukan kegiatan yang sudah ditentukan dan diberi penghargaan. Ya. Terus efeknya kemana ya? Efeknya jadi tadi itu dia lebih apa ya, menghargai gitu. Ya, apa masalah yang dia timbulkan. Jadi tidak semena-mena langsung melanggar gitu. Tapi di pemikiran mereka bahwa ketika saya melakukan sesuatu, penghargaan gitu. Siap. Oke, bisa masuk. Apalagi ada yang lagi, ada yang pikiran lain? Boleh? Kamu boleh diskusi. Jadi agak pintar sebenarnya. Jadi dekat mereka ini sama aja dengan kalian ini. Gimana? Iya. Apa kira-kira? Oke, sudah kita bacakan saja. Boleh? Mbak yang ini Mbak Vita, boleh dikatakan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan Al-Nihal tahun 1993. Belakangnya Mbak sampingnya Mbak Dea, belakang bawahnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan mengukur, penghargaan memenuhi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan menolak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsic. Apa sih? Penghargaan itu berbeda-beda. Ada berbeda-beda. Bedanya apa? Jadi sifatnya ada Apa di penghargaan atau dukungan? Gimana pastinya? Mbak apa? Mustika apa? Kira-kira kesimpulannya? Sebenarnya tidak semua penghargaan bisa diartikan sebagai dukungan karena setelah diberi penghargaan banyak tuntutan yang diberikan kepada mereka. Apa lagi? Mbak, tadi Mbak Desi ya? Desi Ijah aja lupa. Ya, kami sebenarnya kalau siswa di lapangan kayak gitu dipanggil namanya nggak boleh dipanggil. Kayaknya di sini, dapat nengok dia. Pokoknya dengan kata-kata itu lah, pokoknya siswa itu karena benar gitu. Oke, Mbak Desi kira-kira Mbak Desi kesimpulan dari apa yang sudah dilihat ini? Dihukum oleh penghargaan gitu. Bedanya apa? Sebenarnya penghargaan dan hukuman itu hampir sama. Sama yang Mbak. Sebenarnya bayangkan kita masih mungkin penghargaan itu bisa berupa fisik ya, mungkin hadiah atau apa. Nah terkadang itu menjadi sebuah motivasi untuk anak belajar. Tapi ketika penghargaan itu hilang, itu bisa menjadi hukuman bahwa motivasi belajar sendiri. Jadi kadang ada beberapa yang kita lihat guru itu memberikan hadiah, misalkan poin bagus, atau ada nggak yang pernah nggak? Kalian ngajak terus, yuk siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu dapat beng-beng misalkan. Nah ya, pada waktu itu siswa akan berlomba-lomba untuk melakukan aktivitas pembelajaran terbaik mereka. Tetapi sebenarnya hal itu tidak efektif. Karena kan guru tidak bisa memfasilitasi dapat beng-beng itu dari sebelumnya. Nah, hal itu yang memang menjadi dasar kenapa penghargaan itu
kembali lagi jadi hukuman. Hukuman ini sekarang apa? Karakter mereka tidak terdidik, jadi biasanya lebih ke eksternal. Makanya ini ada pengalaman matematika kreativitas karena mereka tujuannya cuma tadi dapat hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi gitu. Jadi memang saya juga dulu pernah sih. Kalau kamu bisa ini, kamu dapat apa misalnya itu. Padahal setelah dikaji itu tidak efektif. Tapi memang ada beberapa orang juga yang mengatakan itu tetap efektif tergantung dari pola pengemasan bagaimana kita bisa menerapkan kepada siswa. Oke, lanjutkan selanjutnya nih kayaknya. Untuk program kebijakan apresiasi ini dilewat saja. Nah ini beberapa apresiasi ya, nggak boleh ikut kayak ini. Oke, lanjut. Ini apa ya? Saya mau kalian jawab. Ini ada yang namanya dua jawaban antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi di sini kolom ini ada boleh hukuman, boleh konsekuensi, boleh hukuman, boleh konsekuensi. Ini sudah jawabannya. Kira-kira nih, kalian itu udah mulai menjadi guru nih, Bapak Ibu ya, menjadi guru. Kira-kira nih, dari 1, 2, 3, 4, 6 kasus ini, kira-kira yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Ya, dicatat sekali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dan mencatat hukuman. Oke, kita save dulu ya hukuman. Yang kedua, lari memberi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Apa? Konsekuensi. Oke, kalian cari sendiri. Awal, masih kan? Ini hukuman atau konsekuensi? Memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Di-save, pokoknya di-save. Iya jawabannya. Oke, murid diminta untuk pesan 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Save, nggak apa-apa lagi saja. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu tas. Apa? Oke, kemudian lari mengenakan basket 2 kali karena melanggar 10 menit untuk mata pelajaran olahraga. Oke, besok ya. Kenapa ini konsekuensi? Karena ini kan siswa yang lain sudah lari duluan. Intinya adalah konsekuensi hubungan dengan apa yang kita lagi pelajari di materi. Kayak misalkan kita siswa itu melakukan kesalahan apa ya, ribut itu terus kita suruh lagi namanya hukuman. Tapi kalau sekali itu terus dia menjelaskan apa yang lainnya itu mesti jadi konsekuensi. Jadi yang berhubungan. Jadi bertahu itu bercinta itu juga. Iya. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Ini bisa dibaca sesuatu yang menyebabkan terjadi suatu jadi konsekuensi itu ya. Ini hal-hal yang memang sebagai guru kita tahu atau membedakan mana yang konsekuensi mana yang hukuman. Tapi sebenarnya saya jadi orang yang memang tidak terlalu setuju terkait siswa tidak boleh dihukum karena untuk era sekarang tentang hukuman dan konsekuensi itu kadang-kadang bertolak belakang. Artinya ketika kita hanya memberikan konsekuensi, kadang siswa tidak punya karakter yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Apalagi sekarang kan banyak siswa yang apatis kan. Tidak boleh dulu ingin sendiri aja. Orang mau main mau jatuh apa serah. Dia punya handphone kan. Itu orang misalkan di depan warung nih, misalkan depan jalan dia orang lagi kecelakaan dia main handphone. Itu kayak main handphone itu amat dia. Otomatis. Karena sekarang sosial agak tergerus ya. Ini layarnya berapa? 95. 2000.
Hah? 97 ini? 99. Paling kuat sendiri. Gak apa-apa ya, tapi bisa mengayomi ya. Saya di KKN di Lampung Barat aku sendiri latihnya 10 siswa, 10 mahasiswa. Saya latih sendiri. Terus saya kayaknya latihnya sendiri ya. Di guru penggerak juga sama. Saya ada sama ya. Ada 1 kelompok 5 orang. Saya latih sendiri. Yang lain ibu-ibu semua atau perempuan semua. Di banyak hal kalau kita sering ikut kegiatan itu pendidikan itu lebih banyak ditemukan ibu-ibu yang luar biasa berbohongan seperti itu, ya. Karena di suatu negara bagus enggaknya itu dilihat dari kualitas perempuannya. Kalau dia bagus, perempuannya bagus, insya Allah negara itu bagus. Karena madrasah pertama itu wanita. Yang sekarang, ya, ini juga sama nih. Jadi cari juga lagi yang dari dalam bro. Ada sih yang jomblo sih. Di 16 masih ada. Bisa di kan? Tindak lanjuti. Nah ini restitusi. Ada yang tahu restitusi? Boleh dibedakan Mas Andika? Ya, baiklah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid jadi memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada sosok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia dari guru, dan bagaimana mereka harus melakukan itu bisa mencapai. Oke, itu ya. Lanjut lagi. Nah, di sini ada identitas tentang hukuman, kemudian ada identitas sukses, restitusi. Restitusi itu sebenarnya adalah penangguhan ketika siswa itu melakukan kesalahan. Contohnya adalah mungkin yang sering terjadi di mata pelajaran budaya, ada siswa itu yang ngobrol, ya, 2 kali ngobrol, atau 3 ngobrol. Nah, itu nanti restitusinya kalau kita spontanitas kita panggil langsung kita hukum, suruh berdiri di kelas, atau misalkan kita dengan tindakan mimik wajah kita yang marah, atau dengan ada yang besar yang tinggi, dan lainnya itu di restitusi itu kita nanti akan kita panggil siswa itu di lain kesempatan misalkan selesai. Jadi kamu jadi istirahat ke ruangan saya ya, saya ingin ngomong sama kamu apa yang kamu lakukan atau kesalahan yang kamu lakukan gitu. Atau misalkan kita bisa dari BK untuk menginterasi siswa ini, tapi dengan cara adalah mereka si siswa ini kita nasihati di mana salahnya mereka gitu. Apakah hal itu baik dilakukan atau tidak? Kalau ngobrol di kelas kan satu belajar nggak baik itu. Nah, nanti mereka akan kita arahkan untuk melakukan apa yang baik. Kalau misalkan di kelas ngobrol itu ngapain? Harusnya perhatikan. Nah, diarahkan ke situ. Kadang itu juga bisa jadi efektif juga, kadang juga enggak. Itu berbanding dengan kuantitas ya, jumlah siswa. Kadang guru, kalau sekarang seringnya dengar kasus guru pidana. Paling kemarin terakhir apa? Meninggalkan sholat. Nah, minum sholat, gurunya penjara. Atau misalkan masuk ke pidana. Kita berbenturan dengan HAM. Ada undang-undang di Kemendikbud tentang perlindungan perilaku. Ada hal yang misalkan kita cubit, mentil, artinya tindakan yang tidak menyakitkan mungkin masih diperbolehkan tindakan itu. Tapi kita dihajar sama HAM, sama Komnas Perlindungan Anak. Rata-rata guru kena itu. Dan secara hukum pidana masuk. Kita pun pegang keras siswa. Kalau misalnya kita terima ada saksi, kita masuk ranah pidana. Jadi semua tempat pun sama. Misalkan abang lagi pegang, kalau itu seperti ngobrol. Tapi kalau dia dengan deliknya jelas bisa masuk. Apalagi sama guru. Sebenarnya saya juga termasuk guru yang ada temperamen sebenarnya kalau sama siswa. Karena pelaku kalau seperti ini. Mungkin sering yang lihat risiko ya. Ada kan kasus guru yang nyukur di pidana? Saya takut sebenarnya. Cuma disuruh orang loh yang 90.
Pak itu aja Pak, dia bikin saya tadi. Makanya kemarin kepala sekolah kita baru jalan tahun juga, dia coba ini ya ubah saja. Kita Pak sediain alat, walaupun sekarang belum sediain alat, tapi di BK itu sudah ada alat, tapi yang mengeksekusi belum ada. Saya pun kemarin baru belajar juga jadi kalian lihat saya di perusahaan bukan sepintar, cari ini cepat cobaan beneran. Saya nggak syukur, saya syukur itu pas ada dulu mungkin 1 bulan yang lalu, 2 bulan kemarin, siswa yang punya rambut gondrong itu dieksekusi petak-petak. Saya termasuk tapi di evaluasi di sekolah belum mulai. Karena saya ikut kebiasaan senior. Kalau guru-guru yang senior itu biasanya mereka masih melakukan tindakan hukuman sesuai dengan yang ya akhirnya itu belajar dikit-dikit akhirnya saya eksekusi. Walaupun kalau lihat habis saya eksekusi masih banyak yang tidak jelas tuh potongan tuh. Nyampe rumah ini bagusin lagi sama bapaknya itu. Kadang-kadang saya mikir sore malam ada yang telepon nggak ya? Dari kelas jadi. Saya udah ada seperti itu sebelumnya. Tapi konsekuensi lah sekarang itu ya. Nggak tahu saya enggak. Kadang-kadang guru itu jalan di pinggir jurang sebenarnya. Ya, karena memang tantangan kita ini bukan bekerja berhadapan dengan barang mati, itu barang hidup manusia. Itu malah sebagai jadi amal jariah sebenarnya. Di 9 konstitusi yang kita lewati di budaya positif, lingkungan, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi nanti mungkin yang bisa dilakukan pada saat mereka ini baru ini ya, baru masuk ke kelas ya. Ini bisa dilakukan nih budaya positif nih. Lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Biasanya kalau saya ada kontrak pembelajaran jawab. Biasanya kalau misalkan baru masuk, nah nama saya ini, saya PPPP, saya punya kontrak belajar untuk pembelajaran kita ke depannya selama saya di sini. Contohnya apa? Kalau saya menjelaskan semuanya objektif, itu kontrak belajar atau peraturan kelas yang kita buat. Jadi nggak kita adopsi yang punya wali kelas ini enggak. Kalian, ibu bapak juga punya hak untuk mempunyai peraturan kelas atau kontrak belajar yang dibuat dalam pembelajaran materi kita sendiri. Begitu. Jadi kita manusia yang merdeka. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, begitu. Oke, ini kesepakatan kelas. Ini hal yang bisa dilakukan. Datang ke waktu menunjukkan salam dari kegiatan sekolah. Berdoa sebelum dan setelah kegiatan atau setelah pembelajaran dan segala macam. Ini bisa kita adopsi, mana yang baik diambil, yang tidak dilakukan. Oke, kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel ya. Ini hal-hal yang bisa kita amati, ya. Kemudian bisa kita terapkan. Ada format itu terdengar, terlihat dan berperilaku. Ya, itu seperti itu. Hormat, telah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Ini sudah mulai terkikis dengan mereka suka main handphone atau media sosial. Apalagi kalau dulu maksiat itu kita datang ke wilayah tersebut, benar nggak? Sekarang masih mau ke, mohon maaf, misalkan mau ke daerah tempat biliar misalkan, kan banyak sih kalau tempatnya nggak bagus. Kita ke sono kan datang-datang kita bapak sadar di jalan di sana. Tapi sekarang enggak laki enggak perempuan, dari anak-anak dari TK sampai udah lanjut usia, dengan media sosial, dengan game medsos, ya pornografi masuk, judi online masuk dan segala macam. Itu bedanya. Kalau dulu masih kita datangi, kalau sekarang masih datangin kita semua. Ini kegiatan dalam kegiatan kelas di hal-hal yang bisa jadi dasar terdengar dan berperilaku. Jadi ini keyakinan kelas. Ini aturan dari keyakinan kelas. Kira-kira dari selalu kembalikan buku ke tempatnya itu aturan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, hadis di sekolah 15 menit belum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, didampingi atau menghubungkan, gunakan masker, jangan berlari. Jadi kita lihat redaksinya, kata-katanya. Kalau kita melakukan keyakinan kelas itu biasanya
peraturan atau yang lainnya, keyakinan keras itu biasanya lebih apa ya? Lebih indah kata-katanya gitu. Jadi nggak ada kamu jangan ini, kamu jangan itu, kamu jangan ini, tapi dirubah ya. Kamu harus merawat yang lain. Kamu jangan mengganggu orang lain, dirubah jadi gitu. Jadi redaksinya saja dirubah. Itu keyakinan keras. Bedanya peraturan sama keyakinan keras. Ini kebutuhan dasar manusia, ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya rasa sayang sesama makhluk hidup, kira-kira enak nggak dikucilin? Kalau rumah ini dikucilin sama mereka nih, nggak ada yang mau rumah gimana rasanya? Iya. Kemarin misalkan ini laki sendiri, itu dia bilang ya kira-kira gimana? Sedih pasti ya. Ini juga ada rasa kasih sayang, artinya tidak hanya jadi luas makna rasa kasih sayang, nggak cuma sekadar suami istri atau yang lainnya. Kemudian ada penguasaan, kesenangan, kebebasan. Penguasaan ini seorang boleh melakukan aktivitas selama dia bisa mempunyai kapasitas itu, mempunyai kesenangan. Orang boleh punya hak kebahagiaan di taman, orang boleh melakukan aktivitas tersebut kan. Jadi tetap melihat norma etika yang ada. Oke, ini posisi kontrol sudah. Ini juga sama ya. Oke, sudah 40 menit ini. Jadi bisa dilihat tugasnya, ya pertanyaan siapa yang mengatakan. Jadi sekarang ya. Segitiga fungsi ini tadi bisa dilakukan untuk pembelajaran mungkin pembakaran di nanti dalam 3 bulan ya. Kan Mas Anika, Bu, ngobrol sama Bu si Andrea ini kalau saya masuk dalam pembelajaran saya, dia itu kayaknya nggak menghargai saya Bu. Ngomong ke Bu. Nah, nanti Bu itu akan menyelesaikan itu. Terus akhirnya endingnya adalah si Andrea minta maaf sama Pak Andika. Itu pola fungsi yang dilakukan dalam penerapan pendidikan di kurikulum merdeka. Tujuannya sebenarnya baik, tapi kadang implementasinya kadang masih ada yang kurang sedikit, tapi juga ada yang sudah pas. Oke, ini disebutkan identitas, ini cara-caranya ya kita ketika kita melakukan aktivitas kesalahan nih, tentu salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita dulu lah ya, nah kamu salah lagi menurut restitusi pembelajaran. Pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga mengajarkan keyakinan keras. Kalau dalam kontra belajar boleh nggak ribut? Enggak Bu, nah itu kan udah kesepakatan bersama, apa kamu ribut? Nah itu kembalikannya di sini. Oke, thank you, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ya, ini mau bawa buku ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat tertolong karena apa? Ini menjadi tugas yang harus saya lakukan. Saya kemarin mikir kalau saya presentasi di depan guru-guru yang lain, saya orang yang agak harus mengenai saya nggak pakai ini. Walaupun di lapangan gitu kan, kadang-kadang mimpin senam, ya senam itu udah dunia saya gitu. Kadang gila-gila sendiri gitu. Tapi kalau untuk kadang-kadang orang yang biasanya selengean terus berbicara sesuatu yang benar itu kayaknya ada hal apa gitu ya, nggak ini gitu ya. Bener kan? Ya, orang biasanya juga selengean gitu. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti hal yang saya lakukan. Saya mohon maaf ada hal yang mungkin salah kata atau salah perbuatan atau salah wajah. Saya mohon maaf dan kita akhiri presentasi hari ini dengan berbagai lafaz hamdalah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.